Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Hasan Siregar, NIM J1A11905. Baiklah, saya akan membahas materi tentang senyawa fitokimia, yaitu asam salisilat. Yang pertama, apakah itu asam salisilat? Asam salisilat merupakan suatu bahan kimia yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan intermediate dari pembuatan obat-obatan. Asam salisilat juga merupakan asam yang bersifat iritan lokal yang digunakan secara topikal. Yang kedua yaitu klasifikasi asam salisilat. Terdapat berbagai turunan. Asam salisilat terbagi atas dua, yaitu metil salisilat dan aspirin atau asam asetil salisilat. Metil salisilat merupakan turunan dari asam salisilat yang sangat penting yang ditambahkan dengan metanol. Sedangkan aspirin merupakan sejenis obat turunan dari asam salisilat yang digunakan sebagai senyawa analgesik, antiseptik, dan antiinflamasi. Yang ketiga yaitu rumus struktur asam salisilat. Asam salisilat memiliki rumus kimia yaitu C7H6O3. Dan asam salisilat ini bersifat iritan. Iritan ini yaitu apabila senyawa tersebut mengenai kulit secara terus-menerus, maka akan menyebabkan peradangan. Yang keempat yaitu sumber asam salisilat pada pangan. Makanan yang mengandung asam salisilat tinggi antara lain 1. Nektarin, 2. Paprika, 3. Asparagus, 4. Kunyit. Asam salisilat ini dapat melawan rasa sakit dengan cara mengendalikan peradangan dalam tubuh. Yang kelima yaitu sifat asam salisilat. Sifat asam salisilat yang pertama, asam salisilat berupa bubuk berwarna putih, mudah larut dalam alkohol, tetapi sukar larut dalam air. Yang kedua yaitu bukan pestisida tetapi sejenis antiseptik. Yang ketiga yaitu tidak berwarna, menjadi kuning pada larutan dengan bau kenari pahit. Sifat fisis asam salisilat yang pertama, titik lebur sebesar 1-2 derajat Celcius, titik didih sebesar 197 derajat Celcius, kerapatan sebesar 4,2, tekanan uap sebesar 1 mm merkuri hidragirum pada 33 derajat Celcius, daya ledak sebesar 1,146 gram per cm kubik, dan titik nyala sebesar 76 derajat Celcius. Yang keenam, kegunaan asam salisilat. Di bidang pangan, asam salisilat digunakan untuk memperpanjang daya awetan, mempercantik tampilan pada bagian luar bahan pangan, pada sayur digunakan untuk mencegah hama, pada buah digunakan untuk mencegah jamur. Di bidang kecantikan, asam salisilat digunakan pada bagian luar tubuh yang pada kulit sebagai antiseptik lemah serta keratolytikun. Asam salisilat ini sangat berguna untuk kesehatan kulit karena yang pertama membersihkan dan mencegah jerawat, yang kedua mengobati kutil dan kapalan di kaki atau di tangan, yang ketiga mengobati ketombe, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu bahaya asam salisilat. Yang pertama, asam salisilat akan terserap oleh tanaman dan meninggalkan residunya dalam jaringan tanaman. Karena residunya ada dalam jaringan tanaman, maka asam salisilat ini tidak akan hilang walaupun sayur atau buah sudah dicuci dengan bersih. Yang kedua yaitu menyebabkan iritasi pada mata, kulit, serta pada saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu jika asam salisilat ini tertelan, maka lambung kita akan mengalami iritasi dan mengakibatkan kerusakan yang serius pada lapisan perut. Yang keempat yaitu konsumsi asam salisilat dapat mengakibatkan efek pendarahan, khususnya pada stadium kehamilan yang sudah besar. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.